Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sejiwa, dalam pusaran kebisingan dunia yang sering kali menyesakkan, mari kita sejenak menarik diri. Kita akan menyelami samudera kebijaksanaan seorang sufi agung, Abu Yazid Al-Bustami, yang mengajarkan kita tentang keheningan yang berbicara, kekuatan diam dalam kontemplasi. Sebuah nasihat yang menyejukkan hati, mengundang kita untuk menemukan suara kebenaran dalam sunyi yang mendalam. Saudaraku sejiwa, dalam hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti bersuara, ada sebuah gerbang yang tersembunyi, sebuah jalan menuju kedalaman diri yang tak terjamah oleh riuh rendah kehidupan. Gerbang itu adalah keheningan, bukan sekadar heningnya bibir yang tak berucap, melainkan keheningan hati yang terbebas dari jerat kebisingan batin. Abu Yazid Al-Bustami, sang pembimbing jiwa, pernah mengajarkan kepada kita bahwa di dalam keheningan itulah rahasia-rahasia agung tersingkap dan bisikan ilahi mulai terdengar. Bayangkan dirimu duduk di tepi danau yang tenang, di mana permukaan airnya memantulkan langit tanpa sedikit pun riak. Begitulah hendaknya hati kita. Ketika gelombang-gelombang pikiran dan emosi mereda, ketika badai nafsu dan keinginan berhenti bergejolak, maka saat itulah cermin hati kita menjadi jernih, siap menerima pantulan kebenaran. Keheningan bukanlah kekosongan, melainkan sebuah ruang yang luas yang sengaja kita ciptakan agar yang hakiki dapat memenuhi setiap celah-celahnya. Ia adalah sebuah penyerahan diri yang total, melepaskan segala beban duniawi agar kita dapat merasakan sentuhan kasih-Nya. Seringkali kita mencari jawaban di luar diri kita, sibuk bertanya kepada dunia, kepada manusia, bahkan kepada keramaian. Namun, Abu Yazid mengisyaratkan bahwa jawaban yang paling otentik, petunjuk yang paling murni justru datang dari dalam. Ia muncul dari relung keheningan yang kita pelihara dengan penuh kesadaran. Diam bukan berarti pasif, melainkan sebuah bentuk aktivitas tertinggi. Ia adalah pendengaran yang mendalam, pengamatan yang tak terganggu, sebuah kesadaran penuh akan keberadaan saat ini. Dalam diam, kita mulai memahami bahasa semesta, bahasa yang tidak diucapkan dengan kata-kata, melainkan dengan getaran, dengan isyarat, dengan cahaya yang memancar dari setiap sudut keberadaan. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk berbicara, untuk berdebat, untuk mengeluarkan pendapat? Dan berapa banyak waktu yang kita alokasikan untuk mendengar, untuk meresapi, untuk merasakan kehadiran yang tak terlihat namun begitu nyata? Abu Yazid Al-Bustami menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada banyaknya kata yang terucap, melainkan pada kualitas keheningan yang mampu kita ciptakan. Ia adalah keheningan yang di dalamnya terdapat dialog paling intim dengan Sang Pencipta, sebuah bisikan hati ke hati yang melampaui segala batasan bahasa dan pemahaman. Ketika kita mampu mencapai keheningan semacam itu, kita akan merasakan sebuah kedamaian yang tak tergoyahkan, sebuah ketentraman yang merasuk hingga ke sumsum tulang. Kegelisahan yang selama ini membelenggu akan sirna, digantikan oleh ketenangan yang mendalam. Pikiran yang tadinya riuh akan mulai patuh seperti ombak yang mereda setelah badai. Ini adalah awal dari perjalanan spiritual yang sesungguhnya, sebuah pembukaan gerbang menuju makrifat di mana kita mulai mengenal Zat yang Maha Suci bukan hanya dengan akal, melainkan dengan seluruh keberadaan kita. Keheningan adalah langkah pertama, fondasi yang kokoh, di mana bangunan kesadaran spiritual kita akan didirikan. Tanpa fondasi ini, segala usaha kita untuk mencapai kebenaran akan seperti membangun istana di atas pasir yang mudah goyah. Oleh karena itu, mari kita latih diri untuk memasuki gerbang keheningan ini, sedikit demi sedikit, hingga ia menjadi rumah bagi jiwa kita yang merindukan pulang. Inilah permulaan dari keheningan yang berbicara, sebuah paradoks yang akan terus kita gali maknanya. Keheningan juga bukan berarti menghindar dari dunia, melainkan sebuah cara untuk berinteraksi dengan dunia dari tempat yang lebih tinggi, dari pusat keberadaan diri yang damai. Ketika kita berada dalam keheningan, kita melihat segala sesuatu dengan mata hati yang jernih, tanpa bias, tanpa prasangka.
Kita tidak lagi bereaksi secara impulsif terhadap setiap kejadian, melainkan merespons dengan kebijaksanaan yang lahir dari kedalaman. Seperti seorang nelayan yang sabar menunggu di tepi danau, kita belajar menunggu petunjuk, menunggu ilham, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Dan seringkali, petunjuk itu datang bukan dalam bentuk suara keras, melainkan dalam bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh telinga hati yang tenang. Maka saudaraku, mari kita tanamkan niat untuk senantiasa mencari dan memelihara keheningan ini, bukan hanya dalam waktu-waktu khusus untuk berzikir atau berkontemplasi, tetapi dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap langkah, dalam setiap aktivitas kita. Jadikanlah keheningan sebagai teman setia yang senantiasa menemani perjalanan hidup kita. Ia akan menjadi pelita yang menerangi jalan, penunjuk arah yang tak pernah sesat, dan sumber kekuatan yang tak pernah habis. Inilah permulaan dari memahami ajaran Abu Yazid Al-Bustami yang begitu mendalam, sebuah gerbang menuju kekuatan diam dalam kontemplasi. Biarkanlah keheningan ini mulai berbicara di dalam dirimu, membukakan tabir rahasia yang selama ini tersembunyi. Saudaraku sejiwa, setelah kita menampaki gerbang keheningan dan merasakan bisikan awal dari diam, kini saatnya kita melangkah lebih jauh. Abu Yazid Al-Bustami dengan kearifannya mengajarkan bahwa keheningan sejati bukanlah ketiadaan suara, melainkan ketiadaan diri yang berisik. Ini adalah kondisi di mana ego, dengan segala hiruk-pikuk keinginannya, mulai mereda. Ia adalah titik di mana kita berhenti berbicara tentang diri kita dan mulai mendengar yang abadi berbicara di dalam diri kita. Seringkali pikiran kita seperti pasar yang ramai, dipenuhi oleh tawar-menawar, kekhawatiran, dan rencana. Kita sibuk dengan dialog internal yang tak berkesudahan, beradu argumen dengan diri sendiri, atau merencanakan langkah berikutnya. Namun, di tengah semua kebisingan itu, suara kebenaran sering kali terlewatkan. Abu Yazid mengajak kita untuk memadamkan keramaian itu, untuk menemukan sunyi di tengah buncahan hati, agar dapat menyelaraskan diri dengan irama ilahi yang senantiasa mengalun. Bayangkan dirimu sedang berusaha mendengarkan melodi yang sangat lembut di tengah konser musik yang hingar-bingar. Mustahil, bukan? Begitulah sulitnya mendengar bisikan spiritual ketika batin kita dipenuhi riuh rendah pikiran duniawi. Keheningan dalam ajaran Sufi adalah upaya untuk menyingkirkan semua distorsi, semua filter, agar resonansi ilahi dapat menyentuh inti terdalam jiwa kita tanpa hambatan. Ini adalah proses penyucian hati, membersihkannya dari debu-debu keduniaan yang menempel, sehingga ia dapat memancarkan cahaya aslinya. Dalam keheningan, kita tidak lagi berusaha untuk membuktikan apapun, tidak lagi mencari validasi dari luar. Kita menyerahkan diri sepenuhnya pada momen saat ini, tanpa perlawanan, tanpa penilaian. Ini adalah puncak dari tawakal, melepaskan kendali, dan membiarkan kehendak ilahi bekerja. Abu Yazid seringkali digambarkan sebagai pribadi yang tenggelam dalam keheningan, bukan karena ia tidak memiliki kata-kata, melainkan karena ia telah melampaui kebutuhan akan kata-kata. Baginya, komunikasi yang paling dalam adalah komunikasi tanpa suara, sebuah dialog langsung antara ruh dan al-haq. Ketika kita mampu mencapai level ini, kita akan merasakan bahwa keheningan adalah bahasa alam semesta. Pohon-pohon berbicara melalui daunnya yang bergermisik, sungai-sungai berbicara melalui alirannya yang tak henti, dan bintang-bintang berbicara melalui cahayanya yang abadi. Semuanya berbicara dalam diam, mengisahkan kebesaran pencipta mereka. Dan ketika kita diam, kita pun menjadi bagian dari orkestra agung ini. Kita mulai memahami simfoni ilahi yang membentang dari partikel terkecil hingga galaksi terjauh. Ini bukan tentang menghindari dari percakapan atau interaksi sosial. Justru ketika kita telah menemukan sumber keheningan di dalam diri, interaksi kita dengan orang lain akan menjadi lebih tulus, lebih bermakna, dan lebih berdaya bagi orang-orang di sekitar kita. Maka saudaraku, mari kita beranikan diri untuk melangkah lebih dalam ke dalam sunyi ini. Biarkan ia menjadi oasis bagi jiwamu yang lelah. Biarkan ia menjadi cermin yang memantulkan kebenaran.
Jangan takut pada kekosongan yang mungkin kau rasakan pada awalnya, karena di balik kekosongan itu tersembunyi kekayaan yang tak terhingga. Di sana, kita akan menemukan hadirnya ilahi yang tak pernah pergi, senantiasa menanti untuk dirangkul. Keheningan adalah jembatan yang menghubungkan kita dengannya, sebuah jalan bebas hambatan menuju makrifat yang sejati. Teruslah berlatih, teruslah merenung, hingga keheningan ini menjadi nadi kehidupan spiritualmu, membimbingmu melewati setiap liku perjalanan. Saudaraku sejiwa, setelah kita memahami bahwa keheningan melampaui kata dan merangkul hadirnya ilahi, kini Abu Yazid Al-Bustami mengajak kita untuk melihat keheningan sebagai sebuah cermin. Bukan cermin yang memantulkan rupa fisik kita, melainkan cermin yang menyingkap hakikat batin, yang memantulkan cahaya ilahi di dalam diri. Seringkali hati kita penuh dengan karat, tertutup oleh debu-debu duniawi, keinginan yang tak ada habisnya, amarah yang membara, kesombongan yang membatu, dan ketakutan yang melumpuhkan. Karat-karat ini menghalangi kita untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Abu Yazid mengajarkan bahwa keheningan adalah pembersih hati yang paling ampuh. Saat kita diam, pikiran-pikiran yang kotor mulai terangkat, emosi-emosi negatif mereda, dan lapisan-lapisan kekotoran itu satu persatu tanggal. Bayangkan sebuah danau yang keruh. Anda tidak bisa melihat dasar danau itu, apalagi pantulan langit di permukaannya. Namun ketika air danau itu tenang dan jernih, Anda dapat melihat setiap kerikil di dasarnya, dan langit biru tercermin sempurna. Begitulah hati kita. Ketika hati tenang dalam keheningan, ia menjadi jernih, mampu melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dalam kejernihan itu, kita tidak hanya melihat diri kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan, tetapi juga mulai merasakan kehadiran cahaya ilahi yang memancar dari dalam. Cahaya ini bukan cahaya fisik yang dapat dilihat mata, melainkan cahaya makrifat, cahaya pengetahuan spiritual. Ia adalah nur ilahi yang menerangi jalan batin, menyingkap rahasia-rahasia kehidupan, dan memberikan pemahaman mendalam tentang eksistensi. Abu Yazid Al-Bustami seringkali berbicara tentang fana, sebuah keadaan di mana diri melebur dalam keberadaan ilahi. Keheningan adalah salah satu jalan menuju fana ini. Ketika kita diam sepenuhnya, ketika ego tak lagi bersuara, maka hanya yang abadi yang tersisa. Di sana, batas antara diri dan Yang Maha Kuasa menjadi kabur, dan kita merasakan kesatuan yang mendalam. Dalam keheningan, kita belajar untuk tidak terpaku pada dunia luar. Kita menarik energi kita kembali ke dalam, mengarahkannya pada pencarian kebenaran di relung hati. Ini adalah perjalanan ke dalam diri, sebuah ekspedisi spiritual yang membawa kita melampaui ilusi dan menemukan realitas. Setiap kali kita meluangkan waktu untuk berdiam diri, untuk merenung dalam keheningan, kita sedang membersihkan cermin hati kita, membuatnya semakin mengkilap dan semakin mampu memantulkan cahaya ilahi. Cahaya ini, begitu ia mulai memancar dari hati yang bersih, akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Keputusan-keputusan kita akan menjadi lebih bijaksana, perkataan kita lebih lembut, dan tindakan kita lebih penuh kasih. Kita tidak lagi digerakkan oleh dorongan-dorongan egois, melainkan oleh bimbingan dari dalam, dari sumber yang paling murni. Keheningan menjadi mata air kebijaksanaan yang tak pernah kering, senantiasa mengalirkan inspirasi dan petunjuk. Maka, saudaraku, jangan pernah meremehkan kekuatan diam. Ia adalah kunci untuk membuka pintu-pintu rahasia dalam dirimu, untuk membersihkan cermin hatimu, dan untuk merasakan pancaran cahaya ilahi. Biarkan keheningan menjadi sahabat terbaikmu dalam setiap nafas, setiap langkah. Latihlah dirimu untuk kembali pada keheningan ini setiap kali kau merasa tersesat, setiap kali kau merasa gundah. Ia adalah tempat perlindunganmu, tempat di mana kau dapat menemukan kembali dirimu yang sejati, yang terhubung langsung dengan sumber segala kebenaran. Ini adalah inti dari kekuatan diam dalam kontemplasi, sebuah praktik yang akan mengubah hidupmu dari dalam keluar, membimbingmu menuju pencerahan sejati. Saudaraku sejiwa, kita telah melangkah dari gerbang keheningan
melampaui kata-kata, dan membersihkan cermin hati. Kini, di bagian akhir ini, Abu Yazid Al-Bustami mengajak kita untuk memetik buah keheningan, yaitu sebuah kebijaksanaan yang mengalir tanpa henti, sebuah pencerahan yang tidak hanya mengubah diri, tetapi juga memancar ke seluruh semesta. Setelah hati menjadi jernih dan ego mereda, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah sebuah kehadiran murni, sebuah kesadaran yang terbebas dari segala belenggu. Dalam kondisi inilah, sebagaimana diajarkan oleh para sufi agung seperti Abu Yazid, kita mulai menerima ilham dan petunjuk langsung dari sumber kebenaran. Ini bukanlah proses berpikir yang rumit, melainkan sebuah penerimaan intuitif, sebuah tahu tanpa perlu proses penalaran. Kebijaksanaan ini adalah anugerah ilahi yang diberikan kepada hati yang telah siap. Bayangkan sebuah mata air di pegunungan yang sangat jernih. Airnya mengalir tanpa henti, membasahi dan menghidupkan setiap kehidupan di sekitarnya. Begitulah kebijaksanaan yang lahir dari keheningan. Ia tidak stagnan, tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan terus mengalir, memberikan manfaat bagi siapa saja yang haus akan kebenaran. Orang yang telah mencapai tingkat keheningan ini tidak lagi hanya berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan seluruh keberadaannya. Kehadirannya saja sudah menenangkan, perkataannya mengandung berkah, dan tindakannya mencerminkan keadilan. Abu Yazid seringkali mencontohkan bagaimana orang yang telah mencapai makom atau kedudukan spiritual keheningan ini mampu melihat realitas di balik tirai ilusi. Mereka melihat keterhubungan segala sesuatu, memahami bahwa setiap partikel di alam semesta ini adalah manifestasi dari Zat yang Maha Esa. Oleh karena itu, cinta kasih mereka meluas, tidak terbatas pada manusia saja, tetapi juga pada seluruh makhluk. Ini adalah puncak dari ihsan, beribadah seolah-olah kita melihatnya, dan jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Ia melihat kita. Keheningan bukan lagi sebuah upaya, melainkan sebuah keadaan alamiah. Ia menjadi nafas kehidupan spiritual, sebuah dimensi baru dalam berinteraksi dengan dunia. Dalam keadaan ini, segala tindakan menjadi ibadah, setiap pemikiran menjadi zikir, dan setiap momen adalah kesempatan untuk merasakan kehadiran ilahi. Tidak ada lagi dualitas antara dunia dan akhirat, antara batin dan lahir, karena semuanya telah menyatu dalam kesadaran akan keesaan. Maka saudaraku, perjalanan keheningan ini bukanlah perjalanan yang berujung pada kekosongan, melainkan pada kepenuhan yang tak terbatas. Ia bukan pelarian dari dunia, melainkan cara untuk berada di dunia dengan kesadaran yang lebih tinggi. Biarkanlah keheningan ini menjadi bimbinganmu, pelindungmu, dan sumber kebijaksanaanmu. Dengan keheningan, kau akan menemukan bahwa diammu adalah sebuah bahasa, dan dalam bahasa itu, kekuatan diam dalam kontemplasi akan berbicara dengan lantang, membimbing kau menuju makrifat sejati, sebuah pencerahan yang akan mengubah jiwamu selamanya. Semoga nasihat ini menenangkan hatimu, membukakan gerbang-gerbang pemahaman, dan membimbing kau dalam perjalanan spiritualmu. Adakah bagian yang ingin kau renungkan lebih dalam? Atau ada pertanyaan lain yang muncul dalam hatimu? Demikianlah untayan nasihat dari Abu Yazid Al-Bustami tentang keheningan yang berbicara, kekuatan diam dalam kontemplasi. Semoga setiap kata yang terangkai menjadi tetesan embun yang menyegarkan dahagamu akan kebenaran, membimbingmu menemukan kedamaian sejati di dalam diri. Ingatlah, dalam keheningan yang kau ciptakan, tersimpan kekuatan yang tak terhingga untuk mengenal Dat yang Maha Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.